Hai sahabat padukuhan, jumpa kembali bersama channel kita yang kini mencoba menceritakan sebuah pengalaman berdasarkan kisah nyata seorang rekan yang tinggal di sebuah kota di Jawa Barat. Karenanya, nama, toko, dan tempat kami rubah sesuai pesan dari narasumber kami yang ingin identitasnya dirahasiakan. Sebutlah Dani, seorang mahasiswa tingkat awal sebuah perguruan tinggi yang cukup terkenal di kotanya. Layaknya remaja seusianya, Dani memiliki seorang kekasih bernama Ayu, teman satu kampusnya. Namun hubungan Dani dan kekasihnya pada suatu ketika mengalami cobaan. Ayu sang kekasih hamil dan meminta pertanggungjawaban darinya. Mengetahui hal itu, orang tua Dani sangat marah dan kecewa. Walaupun pada akhirnya mereka direstui untuk menikah, tetapi sejak saat itu semua kebutuhan Dani tidak lagi dipenuhi oleh orang tuanya, dan dia pun terpaksa putus kuliah. Orang tua Dani hanya memberi uang untuk membayar sebuah kontrakan kecil selama 1 tahun sebagai pemberian terakhir. Beberapa bulan pun berlalu setelah pernikahan itu. Dani dilanda kebingungan karena perut Ayu semakin membesar, sementara kebutuhan hidupnya tidak lagi dipenuhi oleh orang tuanya dan dia belum punya pekerjaan. Untuk menutupi kebutuhan hidup dia dan istrinya, Dani pun bekerja serabutan tanpa rasa malu dan lelah. Tapi itu semua hanya cukup untuk menutupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari saja, belum cukup untuk biaya melahirkan nanti. Pada suatu siang, Dani yang sedang beristirahat duduk melamun di pelataran sebuah toko. Dan lama kemudian, Agus tetangga sebelah kontrakan datang menghampirinya. "Nggak narik, Gus," kata Dani. "Ngojek lagi sepi," jawab Agus singkat. Dani diam dengan tatapan menerawang. "Aku lagi bingung," kata Dani melanjutkan percakapan. "Kurang dari 2 bulan lagi Ayu akan melahirkan. Tahu sendiri kan biaya operasi itu berapa?" tanya Dani tanpa mengharapkan jawaban. "Memang, sekarang sepertinya uang amat sulit didapat," timpal Agus. "Si engkau toko kelontong di depan kita saja bolak-balik mengeluh. Sekarang susah cari uang. Untuk dia saja susah, apalagi untuk orang macam kita," lanjut Agus sambil menunjuk toko kelontong besar di seberang kontrakan mereka. Ucapan Agus ini disambut tawa oleh mereka berdua. "Mungkin aku harus melakukan pesugihan untuk jadi sekaya dia," ujar Dani sambil bercanda. Dan obrolan mereka pun berlanjut tentang kisah sukses orang-orang yang melakukan pesugihan. Tiba-tiba Agus dengan mimik serius bertanya, "Kau betul-betul mau melakukan pesugihan?" "Ya, kalau ada yang syaratnya gampang, mengapa tidak?" jawab Dani sekehendaknya. "Bagaimana kalau kita coba ke Gunung Kawi? Kata orang, tempat itu terkenal sebagai tempat untuk melakukan pesugihan," ujar Agus. Dan obrolan itu pun kemudian berubah menjadi sebuah rencana. "Baiklah, minggu depan kita berangkat. Aku harus mencari uangnya dulu untuk bekal dan pegangan Ayu selama aku pergi," ujar Dani menutup percakapan. Hari-hari berlalu. Dari beberapa kawan kuliahnya dulu, akhirnya Dani berhasil mengumpulkan tambahan uang untuk bekal ke Gunung Kawi. Tiba hari yang ditentukan. Setelah memesan tiket bus, mereka pun berangkat menuju kota Malang. Sesuai dengan informasi yang dimiliki Agus, setibanya di Pulbes kota Malang, mereka pun langsung naik ojek menuju Gunung Kawi dan tiba di depan sebuah pos masuk kawasan Gunung Kawi setelah menghabiskan waktu sekitar 45 menit perjalanan. Pos gerbang itu cukup ramai. Ada yang berpakaian seperti pendatang, ada juga yang berpakaian biasa layaknya penduduk setempat, yang umumnya berprofesi sebagai calo untuk mendapatkan komisi dari kuncen atau juru kunci di lokasi itu. Para pendatang dan penduduk setempat tampak berbau dan mengobrol dengan akrab, membahas berbagai jenis pesugihan dan tingkat kesulitannya. Kehadiran Dani dan Agus membuat percakapan mereka terhenti sesaat. "Baru sampai, Mas?" tanya seseorang yang memperkenalkan dirinya sebagai Mas Siono.
Yono penduduk setempat mengenakan blangkon yang dipadu beskap lurik hingga tampak meyakinkan dalam penampilannya. "Ya, kami baru saja tiba di kota Malang dan langsung menuju ke sini," jawab Dani. "Mau wisata atau ziarah?" tanya Mas Yono. "Ziarah adalah istilah halus untuk ritual mencari kekayaan atau pesugihan. Kami datang kemari ingin mencoba peruntungan untuk merubah nasib," jawab Dani berterus terang. "Sudah punya pendamping, Mas?" "Kalau belum, mari saya antar," kata Mas Yono sambil memberi isyarat tangan mempersilahkan mereka untuk mengikutinya. Agus dan Dani yang betul-betul awam tentang hal itu kemudian mengiyakan ajakan Yono. Mereka pun berjalan beriringan sehingga setelah berjalan kaki selama beberapa puluh menit, tibalah mereka di sebuah rumah milik Mbah Marjo, seorang kuncen yang biasa membantu pesugihan. Setelah perkenalan singkat, Mbah Marjo pun bertanya, "Apa maksud kedatangan kalian berdua ke sini?" tanyanya. "Kami bosan hidup miskin, Mbah," jawab Dani tanpa basa-basi. "Aku paham maksudmu," sahut Mbah Marjo sambil tersenyum. "Apakah kalian berdua sudah betul-betul yakin untuk mencari kekayaan dengan jalan ini?" tanya Mbah Marjo. "Saya yakin, Mbah," jawab Dani dan Agus bersamaan. Kemudian Mbah Marjo menceritakan berbagai kisah sukses orang-orang yang sudah melakukan ritual mencari kekayaan melalui bantuan dirinya, dan berbagai macam cerita lainnya yang membuat Dani dan Agus semakin tertarik dan tidak sabar untuk segera melakukan ritual itu. "Tapi," kata Mbah Marjo sambil menghisap rokoknya dalam-dalam, "itu semua ada konsekuensi yang harus ditanggung. Apalagi jika sampai berani melanggar kesepakatan," ujarnya. "Nah, saya di sini hanya membantu mempertemukan kalian dengan jin pesugihan. Semua kekayaan yang nanti kalian miliki bukan berasal dari saya, tapi dari jin yang kalian pelihara," kata Mbah Marjo menambahkan. "Saya mengerti, Mbah," ujar Dani cepat, yang merasa bosan hidup serba kekurangan, apalagi tidak sampai 2 bulan ke depan anaknya harus lahir dengan operasi yang membutuhkan biaya besar. "Jadi kalian betul-betul sudah yakin?" tanya Mbah Marjo mengulangi pertanyaan sebelumnya. "Yakin, Mbah," jawab Dani cepat. "Bos Mamat," ujar Mbah Marjo setengah berteriak. Dan tidak lama kemudian muncul seekor monyet bertubuh besar dari ruangan belakang pavilion itu. Dani dan Agus sangat terkejut dan sedikit memundurkan tubuhnya karena takut diserang hewan ini. "Tenang, tidak apa-apa. Dia tidak akan menyakiti kalian," ujar Mbah Marjo sambil menepuk lantai untuk memerintahkan monyet besar itu duduk di sebelahnya. Dani dan Agus melihat di tubuh monyet besar itu menempel berbagai macam perhiasan berharga, mulai dari jam tangan, cincin berlian, kalung emas, dan macam-macam lainnya. "Nah, ini adalah Bos Mamat. Dulu dia seorang bandar beras besar di sebuah kota di Jawa Barat," kata Mbah Marjo. "Setelah masa perjanjiannya habis, dia akan tinggal di sini selamanya sampai hari kiamat tiba untuk menjadi anak buah Raja Kera," tambah Mbah Marjo. "Dia memilih dirinya sendiri sebagai tumbal. Dia tidak ingin kehilangan seorang pun yang dia cintai," jelas Mbah Marjo. "Tapi kekayaan itu hanya bisa bertahan beberapa tahun saja. Saat masanya habis, maka dia akan jatuh miskin semiskin-miskinnya karena tidak ada lagi sedikit pun rezekinya yang tersisa. Bahkan untuk meminta atau meminjam pun tidak akan ada lagi orang yang mau memberi," ujar Mbah Marjo memberi peringatan. Setelah melihat Bos Mamat dan mendengar penjelasan Mbah Marjo, mendadak nyali keduanya menjadi ciut. Keyakinan untuk melakukan ritual pesugihan itu lenyap seketika. "Apakah kalian masih mau?" tanya Mbah Marjo. Agus dan Dani saling melirik. Terlihat keraguan di wajah keduanya. Melihat hal itu, Mbah Marjo pun berkata, "Jika kalian ragu, maka pulanglah.
Saya tidak pernah menjerumuskan orang lain. Saya selalu katakan apa yang nantinya harus ditanggung oleh tamu-tamu yang berkunjung ke sini, ujar Mamarjo. Setelah diam cukup lama, akhirnya Dani memutuskan untuk membatalkan niatnya. Dia memang sangat membutuhkan uang, tapi dia tidak berani menanggung segala konsekuensi yang akan dialami nanti. Kalau begitu, saya mohon maaf, Mbak. Saya urungkan niat saya untuk melakukan ritual di sini, ujar Dani. Setelah memberi amplop yang berisi uang ala kadarnya, kemudian mereka pun berpamitan. Setibanya di luar rumah, Mas Yono berkata, siapapun yang melakukan ritual di bawah bimbingan Mbak Marjo pasti langsung kaya raya dalam waktu singkat. Ini tingkat pesugihan tertinggi dengan tumbal nyawa. Tapi memang tidak semua orang yang saya antar ke sini mau melakukan itu, karena syaratnya yang terlalu berat. Lanjutnya, kalau masih bersedia, akan saya antar ke tempat lain yang syaratnya lebih ringan, ujar Mas Yono. Agus dan Dani yang sudah terlanjur sampai di tempat itu langsung menyetujui karena tidak ingin pulang tanpa membawa hasil. Tapi sekarang sudah terlalu sore. Kita cari penginapan dulu untuk istirahat. Besok kita ke sana. Aku tidak ingin pulang dengan tangan hampa, ujar Dani. Dan dengan bantuan Mas Yono, malam itu mereka pun menginap di sebuah rumah penduduk yang menyewakan kamar. Keesokan harinya, Mas Yono datang menjemput untuk menjadi penunjuk jalan ke tempat tujuan berikutnya. Mereka berjalan kaki mengikuti Mas Yono, menyusuri jalan setapak yang semakin lama semakin mendaki. Mereka juga beberapa kali bertemu dengan rombongan lain yang baru turun dengan disertai seorang pendamping. Berselang setengah jam kemudian, mereka pun tiba di sebuah rumah yang terletak di lereng sebuah bukit. Mas Yono memberitahu mereka, ini rumah Mbak Suryo. Beliau salah satu kuncen di sini. Di sana masih banyak lagi tempat-tempat seperti ini, tambah Mas Yono sambil menunjuk lurus ke arah jalan setapak di depannya. Semoga kali ini kalian berdua cocok, ujarnya. Mas Yono mengetuk pintu beberapa kali sebelum pemilik rumah itu keluar. Perawakan Mbah Suryo tinggi kurus, mengenakan celana dan baju hitam dengan ikat kepala batik yang juga berwarna dasar hitam. Selamat pagi Mbah, saya datang ke sini untuk mengantarkan 2 orang tamu dari luar kota, ujar Yono. Mbah Suryo yang paham maksud ucapan Yono kemudian melihat kepada Agus dan Dani. Seraya tersenyum ramah, dia pun berkata, mari silakan duduk, sambil menunjuk ke arah balai bambu di teras rumahnya. Mereka berempat pun duduk di situ saling berhadapan. Dani langsung membuka percakapan. Sebentar lagi istri saya melahirkan dan saya hanya bekerja serabutan, Mbah, ujar Dani memulai ceritanya. Mbah Suryo tahu apa yang dimaksud Dani. Setelah Dani selesai bercerita, kemudian Mbah Suryo menjelaskan apa yang harus Dani dan Agus lakukan. Kalian bisa mendapatkan uang dari genderuwo penghuni puncak bukit itu, ujar Mbah Suryo sambil menunjuk ke arah puncak salah satu bukit di sebelah kiri rumahnya. Kalian harus berjualan sate gagak di sana, lanjut Mbah Suryo. Berjualan sate? Tanya Dani. Ya, berjualan. Tepat tengah malam kalian membakar sate gagak sampai matang, kemudian letakkannya di atas hamparan daun pisang, jawab Mbah Suryo. Kalian tidak perlu melakukan ritual apapun selain berjualan sate. Nanti genderuwo akan datang dan memakan habis sate itu. Dan setelah dia pergi, kalian buka hamparan daun pisangnya. Di bawah daun pisang itu, kalian akan menemukan sejumlah uang, kata Mbah Suryo. Sepertinya ini tidak sulit dan tidak meminta tumbal, pikir Dani dan Agus. Tapi ada syarat yang tidak boleh kalian langgar, lanjut Mbah Suryo. Jika kalian berdua akan berjualan,
maka kalian harus berjualan sendiri-sendiri di tempat yang berjauhan. Kalian juga tidak boleh lari saat genderuwo itu datang. Dan jika kalian takut dan berusaha lari, maka dia akan merasuk ke tubuh kalian dan membawa kalian ke alamnya entah sampai berapa lama, tegas Mbah Suryo. Dani dan Agus terdiam cukup lama setelah mendengar penjelasan Mbah Suryo. Bagaimana? Kalian berani berhadapan dengan genderuwo itu? Tanya Mbah Suryo. Jika kalian mau, maka saya akan menyiapkan segala sesuatunya sekarang, kata Mbah Suryo sambil menyebutkan nominal uang yang harus disediakan untuk keperluan ritual yang akan dilakukan. Terbayang oleh Dani bentuk sosok genderuwo seperti cerita-cerita yang pernah dia dengar. Bertubuh tinggi besar, dengan seluruh tubuh ditumbuhi bulu kasar seperti ijuk. Matanya merah menyala dengan tubuh yang menyebarkan aroma busuk menyengat, menyeringai dengan taringnya yang panjang. Berhadapan langsung dengan genderuwo membuat nyali Dani menjadi ciut. Dan yang lebih parahnya, genderuwo itu bisa membuat dia kerasukan tanpa seorang pun yang tahu. Saya tidak berani, Mbah, ujar Dani lirih, hampir tidak terdengar. Mbah Suryo tersenyum dan berkata, semua jalan yang terlihat mudah pasti menyimpan sebuah resiko. Tak lama kemudian, Mbah Suryo terlibat percakapan dengan Mas Yono menggunakan bahasa daerah yang tidak mereka mengerti. Sesaat kemudian Mbah Suryo menghampiri mereka berdua. Jika kalian takut berhadapan dengan makhluk gaib, kalian bisa pergi ke sebuah air terjun di balik bukit itu, ujar Mbah Suryo sambil menunjuk ke arah bukit yang lain. Di sana kalian akan bertemu dengan penjaganya. Nanti Mas Yono yang mengantar ke sana, lanjut Mbah Suryo. Mari ikut saya, ujar Mas Yono. Baiklah, kalau begitu kami mohon pamit, Mbak, ujar Dani sambil menyelipkan sebuah amplop putih ke genggaman tangan Mas Suryo. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan melewati jalan mendaki, kemudian turun melalui sebuah celah sempit yang curam dan licin. Samar-samar terdengar suara gemericik air di kejauhan, pertanda perjalanan mereka sudah hampir sampai ke tujuan. Dan tak jauh dari situ, kemudian mereka pun tiba di sebuah gubuk berdinding dan berpintu kayu. Di depan rumah terdapat sebuah kursi panjang dari papan. Mereka pun bertiga duduk di situ untuk sejenak beristirahat, meluruskan kaki yang sudah cukup lelah berjalan. Dan di samping kiri gubuk itulah letak air terjun yang dimaksud Mbah Suryo. Air terjun itu tidak terlalu tinggi, mungkin tidak lebih dari 20 meter saja, tapi airnya sangat jernih. Di belakang tirai air terdapat semacam gua atau cerukan batu yang tidak terlalu dalam. Kita harus melewati tirai air itu jika akan menuju ke situ. Tidak ada jalan lain. Pak Pariman, begitu nama kuncen air terjun itu biasa dipanggil, saat itu sedang bersama tamunya yang melakukan ritual di cerukan batu di balik air terjun. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya ritual itu pun selesai dan mereka pun kembali ke gubuk dengan baju basah kuyup. Tamu itu seorang laki-laki dan seorang perempuan berusia sekitar 40 tahunan. Mereka masuk ke dalam gubuk untuk berganti dengan pakaian kering, dan tak lama setelah itu mereka pun pamit pulang kepada Pak Pariman. Setelah mereka tidak terlihat, Pak Pariman menyapa mereka bertiga. Ada tamu rupanya, kata Pak Pariman sambil bersalaman dengan mereka bertiga. Mas ini dari mana? Ada yang bisa saya bantu? Pak Pariman membuka percakapan. Kali ini Agus yang menjawab. Anu Pak, kami ingin melakukan ritual agar dimudahkan mencari uang. Kalau Mas Yono ini hanya mengantar kami saja,
ujar Agus sambil menunjuk ke arah Yono. Pak Pariman yang sudah bisa menduga jawaban itu hanya tersenyum. Kebetulan saya masih punya dupa dan kemenyan di sini. Kalian bisa melakukan ritual itu sekarang, ujar Pak Pariman. Kalian cukup duduk bersemedi di sana sambil merapalkan kata-kata yang akan saya berikan nanti sampai dupa yang kalian bakar betul-betul habis, jelas Pak Pariman. Semakin banyak kata-kata rapalan doa yang kalian ulangi, semakin besar juga hasil yang akan kalian dapatkan nanti. Setelah itu, kalian mandi di air terjun itu, ujar Pak Pariman sambil menunjuk ke arah air terjun. Tapi ada modal yang betul-betul harus kalian miliki, yaitu kalian harus punya sebuah usaha, apapun bentuk usaha itu. Entah memiliki toko, berjualan gorengan, atau hanya berjualan bensin eceran pun tidak masalah. Yang penting kalian punya usaha yang bisa menghasilkan uang, lanjut Pak Pariman. Setelah melakukan ritual di sini nanti, uang hasil usaha kalian akan berlipat saat kalian memasukkannya ke dalam laci atau dompet kalian. Besarnya tergantung dari jumlah rapalan doa yang kalian baca, katanya sambil melihat kepada mereka berdua. Dani dan Agus terlihat senang dengan penjelasan Pak Pariman. Tidak ada tumbal, tidak bertemu makhluk gaib. Mengapa tidak? Pikir mereka berdua. Tapi sebelum melakukan itu semua, kalian harus tahu dulu pantangannya, ujar Pak Pariman. Kalian tidak boleh sekalipun menyebut nama Allah, lanjutnya. Jika itu kalian langgar, maka kalian harus mengulangi lagi ritual itu, kata Pak Pariman. Meskipun ucapan itu spontan, semisal kaget karena suatu hal, lalu kalian mengucapkan astagfirullah, atau kalian melakukan sholat dan ibadah lainnya, maka ritual itu harus kalian ulang, tegasnya. Agus dan Dani terhenyak mendengar syarat itu. Mereka memang bukan penganut agama yang taat. Kadang perintah Allah tidak mereka laksanakan atau larangannya pun mereka langgar. Tapi jika syarat untuk mendapatkan kekayaan ini membuat mereka harus menjauhi bahkan melupakan agama, mereka pun tidak mau. Agus dan Dani terdiam dalam lamunan pikiran mereka sendiri-sendiri. Bagaimana? Tanya Pak Pariman membuyarkan lamunan mereka. Sepertinya kami tidak jadi, Pak. Kami tidak mungkin tidak menyebut nama Allah, kata Agus dan Dani sambil berpandangan. Baiklah, saya tidak akan memaksa kalian, ujar Pak Pariman. Dan setelah itu mereka pun terlibat dalam pembicaraan ringan tentang berbagai macam hal, khususnya yang menyangkut dunia gaib, supranatural dan pesugihan. Pernahkah terpikirkan bahwa kami para kuncen tetap hidup sederhana, sementara tamu-tamu kami berhasil mendapatkan harta yang banyak? Tanya Pak Pariman. Mengapa kami tidak melakukan sendiri ritual-ritual itu? Itu karena kami semua menyadari bahwa tidak ada satupun pesugihan yang tanpa mengorbankan sesuatu. Dan jika dihitung-hitung, pengorbanannya pasti lebih besar daripada apapun yang bisa didapat, kata Pak Pariman. Dani dan Agus pun termenung mendengar ucapan Pak Pariman. Akhirnya menjelang sore mereka pun pamit pulang. Tak lupa Dani memberikan amplop berisi uang ala kadarnya sebagai ucapan terima kasih karena sudah mau menemui mereka. Kunjungan ke tempat pesugihan itu telah membuka mata dan hati mereka. Sebesar apapun hasil yang didapatkan dari ritual sesat, kelak pasti menuntut pengorbanan yang lebih besar. Waktu pun berjalan cepat. Saat ini Dani sudah memiliki 3 orang anak yang semuanya sudah dewasa dan menikah. Menjalani hidup apa adanya terasa lebih menyenangkan dan menenangkan, kata Dani menutup akhir cerita pengalamannya puluhan tahun yang lalu. Demikian
akhir kisah pengalaman dari dua orang sahabat kami ini. Sampai jumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih.